Dalam perang sanksi yang makin panas, Rusia baru saja menerima pukulan telak dari sekutu ekonominya sendiri. 4 perusahaan minyak besar milik negara Cina, termasuk PetroChina dan Sinopec, secara mendadak menangguhkan pembelian minyak Rusia yang dikirim lewat laut. Langkah mengejutkan ini adalah respons langsung terhadap sanksi yang baru saja dijatuhkan Amerika Serikat terhadap 2 raksasa energi Rusia, Rosneft dan Lukoil. Apa alasan utama perusahaan Cina mengambil langkah drastis ini? Bagaimana langkah ini, yang juga diikuti India, akan menekan pendapatan ekspor Moskow hingga memicu kenaikan harga minyak global? Dan apakah minyak yang dikirim lewat pipa ke Cina akan selamat dari dampak sanksi? Dalam 7 menit ke depan, kita akan bedah bagaimana sanksi Amerika Serikat akhirnya berhasil memecah belah aliansi energi Rusia-Cina. Ancaman sanksi sekunder dan penangguhan Cina. Sanksi yang diumumkan Amerika Serikat pada Rabu 23 Oktober terhadap Rosneft dan Lukoil bukan sekadar sanksi simbolis. Sanksi ini membawa ancaman nyata bagi perusahaan manapun di dunia yang berbisnis dengan mereka, sanksi sekunder. Inilah yang menjadi alasan utama di balik keputusan 4 perusahaan minyak raksasa Cina, PetroChina, Sinopec, CNOOC, dan Zhenhua Oil, untuk berhenti bertransaksi minyak Rusia untuk sementara waktu. Kekhawatiran, mereka takut terkena dampak sanksi Washington yang dapat memblokir akses mereka ke sistem keuangan global, perbankan dolar Amerika Serikat, dan asuransi maritim. Prekursor, Uni Perdagangan Unipec, bagian dari Sinopec, bahkan sudah menghentikan pembelian minyak Rusia sejak pekan lalu, setelah Inggris menjatuhkan sanksi yang serupa, termasuk menargetkan entitas Cina dan kapal Shadow Fleet Rusia. Ketidakpastian hukum dan risiko finansial jauh lebih menakutkan bagi perusahaan negara Cina daripada harga diskon yang ditawarkan Rusia. Ketergantungan Rusia dipukul berganda. Keputusan Cina ini menjadi pukulan ganda bagi Moskow, karena terjadi di tengah rencana India, pembeli terbesar minyak Rusia melalui jalur laut, yang juga berencana memangkas impor untuk mematuhi sanksi Washington. India dan Cina adalah 2 pilar utama yang menyerap sebagian besar minyak Rusia yang dialihkan dari Eropa. Dengan pembatasan dari 2 pembeli terbesar ini, dampak finansial terhadap Rusia diperkirakan signifikan. Pendapatan turun, penjualan minyak Rusia via laut, yang merupakan sumber pendapatan utama Moskow, akan tertekan tajam. Minyak menggantung, Rusia harus berjuang keras mencari pembeli baru yang bersedia mengambil risiko sanksi sekunder. Di saat yang sama, penghentian pembelian ini memicu kenaikan harga minyak global. Negara-negara seperti Cina dan India kini dipaksa mencari pasokan alternatif dari Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, yang secara alami mendorong harga minyak non-sanksi naik. Ini adalah efek ripple sanksi yang tak terhindarkan. Celah yang tersisa, minyak pipa dan perantara. Meski pembelian via laut ditangguhkan, hubungan energi Cina-Rusia tidak terputus sepenuhnya. Ada 2 celah utama yang masih menjadi penyelamat bagi Moskow. Minyak pipa, Cina masih menerima sekitar 900.000 barel per hari minyak Rusia melalui pipa darat menuju PetroChina. Para pedagang menilai jalur pipa ini kemungkinan tidak terlalu terdampak oleh sanksi baru karena sifatnya yang merupakan kontrak jangka panjang antar negara. Perantara, mediator Rosneft dan Lukoil kini harus mengandalkan pihak perantara untuk menjual minyaknya ke Cina. Strategi ini memungkinkan pembeli akhir seperti kilang independen Cina untuk bersembunyi di balik perantara, meski ini meningkatkan biaya dan kerumitan transaksi. Faktanya, kilang independen Cina, atau yang dikenal sebagai Teapot Refiners, yang membeli sebagian besar volume minyak Rusia via laut, kemungkinan akan menunda pembelian sambil menilai risiko, namun sebagian besar masih berencana melanjutkan transaksi melalui loophole yang ada.
Langkah Cina menangguhkan pembelian minyak laut Rusia adalah bukti bahwa sanksi Amerika Serikat sangat efektif dan berdampak jauh melampaui batas jurisdiksi Amerika Serikat sendiri. Bahkan sekutu geopolitik Rusia pun terpaksa memilih antara risiko sanksi dan keuntungan harga diskon. Kenaikan harga minyak mentah Brent dan WTI lebih dari 5% setelah sanksi diumumkan menunjukkan bahwa pasar global sangat sensitif terhadap gangguan pasokan Rusia. China dan India akan tetap membeli minyak, tetapi mereka kini memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat, menuntut diskon yang lebih besar atau menggunakan perantara yang lebih mahal, yang pada akhirnya memotong margin keuntungan Moskow. Ini adalah babak baru dalam perang ekonomi. Amerika Serikat berhasil menggunakan kekuatan soft power-nya di sektor keuangan untuk menekan rivalnya, bahkan dengan mengorbankan kenaikan harga minyak global.